Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, sebelum saya sampaikan cara dan cerita dari Pak Wiji, dari Pak Sawiji di bawah ini, yang pertama, maka saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Barang siapa yang rela dengan cara yang sederhana, tentu enaklah kehidupannya, sebab tidak ada ketamakan. Sedang sifat tamak itulah yang menyebabkan orang selalu tidak tenang dan gelisah hidupnya. Ya. Baik, kisah dan cerita Pak Wiji Sawiji ini adalah berjudul dapat akta cerai dengan cepat dan murah. Saya sampaikan dahulu bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan Allah tapi dibenci oleh Allah. Tetapi manakala cerai itu jalan satu-satunya, maka mengapa tidak? Islam membolehkan untuk hal demikian. Dan bagaimana caranya, tipsnya agar segera mendapatkan akta cerai dengan cepat dan murah. Dengan cepat itu artinya tidak bertele-tele sidangnya, dan dengan murah artinya tidak terlalu banyak biayanya. Baik, dengan cepat, apabila Anda mau sidangnya itu secara cepat, maka sebelum Anda mengajukan gugatan, kondisikan dahulu dengan pasangan Anda. Misalkan saya contohkan, Anda akan menggugat, Anda di pihak yang penggugat. Jadi hubungi pasangan Anda, kemudian bicarakan tentang gonogininya. Syukur gonogini dibicarakan, dan juga yang kedua apa? Anak asuh, hak asuh anak. Itu kalau sudah ada kesepakatan, syukur ditandatangani di dalam sebuah surat pernyataan atau surat keterangan bersama bermeterai. Ini nanti akan memudahkan dan di dalam sidang tidak bertele-tele, sehingga bisa cepat ya sidang itu diputuskan. Karena kadang-kadang gara-gara tidak ada kesepakatan, tentu terus diadakan mediasi. Kalau mediasi tidak ketemu terus, maka akan berkali-kali, yang ujungnya itu makin lama. Karena persidangan itu biasanya jedanya per pekan atau seminggu sekali. Anda sidang pertama Senin, nanti juga Senin terus. Ya, bahkan menurut cerita ada yang sampai 12 kali sidang belum putus karena belum ada kesepakatan. Maka tipsnya adalah, silahkan sebelum maju sidang selesaikan dulu dengan pasangan Anda, kemudian tuangkan di dalam berita acara ataupun kesepakatan bersama bermeterai. Kemudian bagaimana langkahnya biar murah? Ya, jalani aja sendiri. Anda lihat contoh gugatannya di sosial media, misalkan di YouTube. Di sana bagaimana cara membuat gugatan seperti apa, kemudian Anda jalani sendiri mendaftarkannya. Ya, mungkin biayanya antara 1.400.000 1.500.000 seperti itu, sudah kelar ya. Dan Anda mungkin istilahnya bisa menghemat tenaga dan biaya cukup banyak. Tetapi manakala Anda tidak pede begitu ya, atau khawatir nanti berbelit-belit, maka pakailah yang namanya pengacara atau advokat.
Ya, advokat sendiri biayanya berapa? Ya, biayanya ada yang hanya 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, tergantung nanti melihat permasalahannya seperti apa. Tapi saran saya di depan agar disepakati dulu setelah Anda menyampaikan permasalahannya yang ada, sehingga Anda nanti tidak merasa dirugikan dan tidak ada dusta di antara Anda dan pengacaranya. Jadi sekali lagi tipsnya, apabila Anda mau dapat akta cerai dan biar pengadilan agama itu segera memutuskan, ialah Anda adakan mediasi pribadi ya. Anda temui pasangan Anda, buat kesepakatan terutama tentang gonogini dan hak asuh anak. Kemudian Anda jalani sendiri, Anda daftarkan, buat gugatannya, kemudian Anda daftarkan sendiri ya. Mudah-mudahan Anda bisa melakukannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, jadi video ini saya buat tujuannya adalah saya ingin membunuh lupa. Artinya apa? Ya, saya akan menggunakan sisa waktu yang saya miliki ini setelah saya pensiun untuk kegiatan yang positif. Artinya yang berguna bagi masyarakat dan bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah saya ingin meninggalkan jejak digital. Saya dulu jejak digitalnya dengan membuat buku, tapi sekarang ada sosial media. Saya ingin membuat jejak digital yang nantinya walaupun saya sudah meninggal, video ini bisa ditonton oleh orang lain, oleh anak-anakku, oleh keluargaku, dan harapan saya itu bermanfaat. Yang ketiga adalah saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, yaitu apa? Saya berusaha membuat awal dari video itu dengan pesan-pesan akhlakul karimah ya. Jadi quote-nya itu quote akhlakul karimah. Harapan saya itu bisa membuka mata hati Anda. Yang keempat, pesan saya kepada para pemirsa dan anak cucu saya, jangan tinggalkan sholat dan jangan Anda meninggal selain beragama Islam. Jadi Anda jangan sampai meninggal tidak beragama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, selalu bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal ya selain memeluk agama Islam. Jadi jangan sampai Anda murtad atau belum memeluk agama Islam ya. Sekali lagi, apabila Anda nanti menemui masalah, sholatlah dan bersabarlah. Kemudian disclaimer-nya, mungkin di dalam unggahan saya banyak terdapat kesamaan itu, kesamaan nama, itu adalah kebetulan. Apabila Anda merasa terganggu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, saya bukanlah seorang ahli, saya bukan orang pinter, saya bukan orang kiai, saya bukan orang paranormal, tetapi saya adalah manusia biasa yang bodoh dan masih perlu belajar. Maka kalau banyak kesalahan, maklumilah dan maafkanlah. Kemudian yang ketiga, saya yakin banyak kekurangan di dalam video ini, terutama mungkin thumbnail berbeda dengan judul dan captionnya. Kemudian isinya juga berbeda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini
saya tujukan terutama adalah untuk anak cucu saya, untuk keluarga saya. Tapi manakala Anda yang di luar keluarga saya kemudian tertarik dan mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terakhir, bahwa isi konten video ini adalah sifatnya masih subjektif, maka perlu penyempurnaan. Kalau ada yang salah, tinggalkan, jangan dipakai. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, sekali lagi saya doakan, saya berharap mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda sekeluarga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan bimbingan, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah beserta kita dan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.